C63. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 21.45. Namun, Adam belum juga kembali. Itu membuat Salamah dan kedua anaknya menunggu dengan cemas. Salamah mondar, mandir di depan kedua anaknya yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Umi, apa yang terjadi? Kenapa Umi seperti orang gelisah begitu? Tanya Zaki, saat melihat ibunya seperti orang sedang khawatir. Pasalnya Adam belum pulang, dan itu tidak seperti biasanya. Kalina tahu, abahmu belum kembali dari kantor, dan itu membuat Umi khawatir. Tidak seperti biasanya, sudah Umi katakan. Dia sudah bisa pensiun. Tapi kenapa kamu tidak mau mengantikannya? Tukas Salamah yang semakin tak karuan. Mah, berhenti menyalahkan kakak. Zura juga ikut bicara. Kakak sudah bilang soal perusahaan dia tidak akan ikut campur. Namun, kalau soal pembangunan pesantren dia akan ambil alih tanggung jawabnya, lanjut Zura. Ceklek, Assalamualaikum, ucap Adam begitu pintu terbuka. Salamah dan Zaki, serta Zura segera menoleh dan menghampiri Adam. Abah kemana saja sih? Kami sudah menunggu sejak tadi. Bikin cemas saja, ketus Salamah yang tiada henti. Adam menatap Zura penuh tanda tanya. Ada banyak pertanyaan yang sudah disimpan Adam sejak tadi di perusahaan. Pak, Adam melemparkan semua map berwarna biru ke arah Zura, membuat Zaki dan Salamah terkejut. Apa ini Abah? Tanya Zura, yang memungut map tersebut. Lihatlah, dan kamu akan tahu itu apa. Tegas Adam, wajahnya tak seperti biasanya. Adam tidak pernah memarahi Zura ataupun bersikap kasar kepada anak-anaknya. Namun, kali ini Adam tidak bisa sabar lagi, ketika hal besar baru saja terjadi. Ini, kenapa mereka semua membatalkan kerjasama dengan Abah? Apa saja Abah kepada mereka? Bukankah Abah selalu bersikap jujur dalam bekerja? Dan apa yang membuat mereka mengambil keputusan ini? Dan itu secara mendadak. Zura syok saat mengetahui isi map biru yang ada di tangannya. Semua itu adalah berkas pemutusan kontrak dari perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan mereka. Memang Abah selama ini selalu bekerja dengan jujur, dan yang membuat Abah harus menanggung ini semua adalah kamu. Adam menunjuk ke arah Zura, membuat Salamah dan Zaki terkejut. Aku Abah, ulang Zura, yang tak percaya. Iya kamu. Kamu telah melakukan kesalahan fatal sehingga ini karma yang harus kita dapat. Abah, katakan yang sebenarnya. Jangan berbelit-belit, apa yang telah terjadi dengan perusahaan kita. Salamah memegang lengan suaminya. Perusahaan kita terancam bangkrut. Apa? Salamah terkejut mendengar jawaban suaminya. Dan itu hampir saja membuat ia jatuh pingsan. Umi, Zaki segera memegang tubuh Salamah yang hampir pingsan. Bagaimana bisa Abah? Apa yang kulakukan? Aku tidak pernah ikut campur dalam bisnis Abah. Zura terus menyangkal kalau itu bukan salahnya. Bagaimana bisa aku membesarkan anak sejahat ini? Berapa kali aku mengatakan itu kepadamu? Jauhi keluarga Azizah. Jangan pernah ikut campur masalah rumah tangga orang. Tapi kamu tidak pernah mendengar, kan omong abahmu ini. Wanita itu, apa yang bisa dia lakukan untuk kita? Dia hanya wanita rendahan yang tinggal di kota ini. Sok Suci mengatakan kalau ia adalah korban pemerkosaan padahal dia adalah pelaku yang menjebak orang lain. Plak, cukup, teriak Zaki. Sembari menamparkan pipi Zura. Untuk pertama kali, Zaki menamparkan sang adik. Dan itu membuat Zura terkejut serta air matanya ikut menetes. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal rendahan itu? Kamu seorang perempuan. Tidak sepantasnya kamu menghina perempuan lain. Apa kamu tidak malu dengan pakaianmu ini? Zaki menunjuk ke arah Zura, membuat Zura gemetar. Tidak berani menatap netra Zaki. Kamu lihat. Apa yang telah kamu lakukan pada kakakmu ini, hingga aku harus menanggung kesalahanmu. Aku sudah memutuskan untuk menikah. Tapi karena aku menyayangimu, aku memutuskan membatalkan pernikahanku dengan Azizah. Kamu lihat apa yang kudapatkan sekarang. Aku terus dihantui oleh rasa bersalah saat bertemu dengan wanita itu. Pungkas Zaki. Seisi rumah terdiam dan hening, setelah Zaki mengutarakan isi hatinya. Kenapa kakak malah nyalahin aku? Seharusnya itu adalah kesalahan kakak sendiri, yang salah memilih calon istri. Bukan calon istriku yang salah, tapi pandanganmu yang salah, Zura. Kakak kecewa padamu. Zaki pun berlalu dari hadapan Zura dan yang lain. Ia pergi menuju kamarnya. Abah sangat menyesal telah membesarkanmu, dan membuat Abah begitu malu telah membesarkan anak sejahat ini. Adam membawa Salamah menuju kamarnya. Tidak, ini bukan salahku, Abah, Umi, teriak Zura yang tinggal sendiri di lantai bawah, sembari menatap ke arah Adam dan Salamah yang sedang menaiki tangga rumah mereka menuju lantai 2. Ini semua gara-gara wanita itu. Dia yang telah membuat aku dan keluargaku dalam kesusahan. Gumam Zura, yang kini juga ikut pergi menuju kamarnya. Asteris. Arkana dan Raka berada di meja makan, yang sedang ditemani oleh Rani untuk sarapan pagi. Sementara Azizah dan Satria masih berada di dalam kamar. Sayang, bantu aku masukkan berkas itu ke dalam tas kerjaku. Aku akan mengirim untuk Tuan Alex hari ini. Iya Mas, Azizah pun mengambil berkas yang ada di atas meja kerjanya, lalu melihat isi berkas tersebut. Mas, ini, Azizah memperlihatkan berkas itu kepada Satria. Sesuai yang diinginkan Tuan Alex sayang, perusahaan yang bekerja sama dengan kita akan memutuskan kerjasama dengan perusahaan Pak Adam. Sayang, apa ini tidak terlalu sadis? Dengan tidak sengaja kita sudah mematikan rejeki orang lain. Seperti biasa, Azizah tidak pernah tega melihat orang lain menderita. Sayang, itu hanya sementara oke. Biar nanti mereka tidak akan pernah lagi merendahkan orang lain. Jadi, ini sengaja kita lakukan ini agar mereka sadar. Jika mereka datang untuk meminta maaf, maka aku akan membalikkan semuanya seperti semula. Pungkas Satria lalu mengajak Azizah untuk keluar kamar. Setelah semuanya sarapan pagi, seperti biasa, Satria akan mengantar Raka dan Arkana untuk sekolah, sementara Azizah yang akan menjemput mereka saat pulang. Belajar yang rajin sayang, nanti mama akan menjemputmu oke? Oke mama. Assalamualaikum, ucap mereka serentak. Waalaikumsalam sayang, bye. Azizah pun melambaikan tangannya ke arah mobil Satria, sampai mobil itu pun berlalu. Tiba di depan sekolah,
Satria langsung menurunkan dua jagoannya untuk belajar. Raka dan Arkana menolak untuk diantar ke dalam, karena mereka melihat Divya sudah tiba juga di sana. Hai Divya, sapa Raka. Hai Raka. Hai Arkana. Hai, jawab Arkana yang langsung mempercepatkan langkah kakinya. Raka dan Divya mengobrol begitu banyak. Mereka terlihat begitu akrab. Bahkan hari ini Raka memilih untuk duduk bersama. Dan Arkana biasa-biasa saja. Dia tidak akan pernah peduli akan hal itu. Selama jam belajar, Divya terus saja melihat ke arah Arkana yang tak mau berteman dengannya. Ada apa Divya? Kenapa Arkana tidak pernah mau berteman denganku? Tanya Divya. Itu hanya perasaanmu saja. Arkana mau berteman dengan siapa saja. Mungkin saat ini kalian belum mengenal satu sama lain. Nanti kalau kamu sudah mengenali dia, maka kalian akan akrab. Pungkas Raka, yang tersenyum. Itu juga membuat Divya bahagia. Waktu pun berlalu begitu cepat. Satria yang sibuk mengurus perusahaannya, masih sempat mengirim pesan untuk sang istri. Sayang, jangan lupa menjemput anak-anak. Aku mencintaimu. Aziza tersenyum saat membuka pesan itu. Bagaimana tidak semakin hari Satria semakin bersikap semakin narsis. Dan itu membuat Aziza senyum-senyum sendiri saat membaca pesan dari sang suami. Tok, 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 masuk. Satria meletakkan ponselnya di dalam laci. Ceklek, Pak. Ini berkas yang sudah dikembalikan oleh Tuan Justin. Letakkan di atas meja. Untuk meeting kali ini, kamu saja yang mewakili saya ke Thailand ya. Tapi Pak, kenapa harus saya? Karena saya mempercayakan kamu. Baiklah Pak, saya permisi. Anita pun berlalu dari ruangan Satria. Kediaman Purna, Aziza baru saja selesai mandi, dan ia segera bersiap-siap untuk menjemput anak-anaknya. Nyonya, bahan makanan telah habis. Tukas Rani, tunggu sebentar. Aziza pun mengeluarkan uang dalam dompetnya, lalu memberikan itu kepada Rani. Sisanya untukmu. Terima kasih Nyonya, saya permisi dulu. Iya, setelah Rani pergi, Aziza pun pergi, dengan membawa kunci cadangan bersama dengannya. Aziza pun segera pergi menjemput Raka dan Arkana. Saat Aziza melihat jam di tangannya, ia sudah terlambat 10 menit, dari biasanya. Di mana ponselku? Gumam Aziza yang tidak menemukan ponselnya. Oh, pasti ketinggalan di atas ranjang. Azizah baru mengingatnya. Setelah membaca pesan Satria, ia meletakkan ponselnya di atas ranjang. Sudah hal lumrah. Setiap hari ibu kota Jakarta selalu dilanda kemacetan. Tit, tit, tit. Azizah sedang terburu-buru lalu ia berulang kali membunyikan klakson mobilnya. Setelah menempuh jarak beberapa kilometer, Azizah pun tiba di sekolah Arkana dan Raka. Namun, tidak terlihat adanya dua bocah itu yang biasa menunggu Azizah di depan kelas. Assalamualaikum, ucap Azizah. Saat melihat guru Raka dan Arkana baru saja keluar dari ruang guru. Waalaikumsalam. Oh, Ibu Raka dan Arkana ya. Ada yang bisa saya bantu? Apa yang membawa Anda kemari? Mendengar pertanyaan guru Raka dan Arkana, Azizah malah bingung. Tentu guru itu harusnya sudah tahu kedatangan Azizah ke sana. Tentu saja untuk menjemput anak-anaknya. Saya datang untuk menjemput Raka dan Arkana. Tapi di mana mereka ya? Saya tidak melihat anak-anak. Oh, mereka semua telah pulang Bu. Dan bukannya Raka dan Arkana dijemput sama tantenya. Tante, Azizah masih bingung. Iya tante, hari ini Raka dan Arkana dijemput oleh tantenya. Tukas guru tersebut, dan itu berhasil membuat Azizah seketika syok dan panik. Setelah menempuh jarak beberapa kilometer, Azizah pun tiba di sekolah Arkana dan Raka. Namun, tidak terlihat adanya dua bocah itu yang biasa menunggu Azizah di depan kelas. Assalamualaikum, ucap Azizah. Saat melihat guru Raka dan Arkana baru saja keluar dari ruang guru. Waalaikumsalam, oh, Ibu Raka dan Arkana ya. Ada yang bisa saya bantu? Apa yang membawa Anda kemari? Mendengar pertanyaan guru Raka dan Arkana, Azizah malah bingung. Tentu guru itu harusnya sudah tahu kedatangan Azizah ke sana. Tentu saja untuk menjemput anak-anaknya. Saya datang untuk menjemput Raka dan Arkana. Tapi di mana mereka ya? Saya tidak melihat anak-anak. Oh, mereka semua telah pulang Bu. Dan bukannya Raka dan Arkana dijemput sama tantenya. Tante, Azizah masih bingung. Iya tante, hari ini Raka dan Arkana dijemput oleh tantenya. Tukas guru tersebut. Dan itu berhasil membuat Azizah seketika syok dan panik. Bu maaf, Arkana dan Raka tidak memiliki tante. Kenapa bisa dijemput oleh tantenya? Azizah pun berusaha bertanya kembali kepada guru tersebut. Azizah tidak membawa ponsel, sehingga ia tidak bisa mengabari suaminya. Maaf Bu, wanita itu memakai cadar juga. Saya pikir itu kakak Anda. Saya tidak tahu jika itu orang lain. Bukan kakak saya, tapi itu seperti ibu saya. Saya sepertinya sudah tahu siapa yang menjemput Raka dan Arkana. Wah, saya tidak menyangka dilihat dari bayangannya. Dia sepertinya masih muda, dan masih pantas dipanggil kakak. Iya, Bu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azizah pun pergi meninggalkan tempat tersebut, dan segera menuju ke kantor Satria. Asteris asteris asteris. Tiba Azizah di perusahaan Purna. Semua karyawan menyambutnya dengan ramah. Bagaimana tidak mereka semua sudah tahu siapa Azizah sebenarnya? Nyonya muda, panggil Anita. Sengaja menggoda Azizah. Anita, apa-apaan sih? Malu tahu didengar orang. Ibu kesini mau jemput si kembar. Tanya Anita. Benar, apa mereka ada di sini? Iya, aku tadi melihat Tuan Alex dan istrinya membawa Raka dan Arkana kemari Bu. Iya, saya mau ke ruangan Pak Satria dulu ya. Iya Bu, Anita pun tersenyum mendengar panggilan formal Azizah untuk suaminya. Azizah kini sudah berada di lantai di mana ruangan Satria berada. Tok, 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 masuk, ceklek, mama, teriak Raka dan Arkana begitu melihat Azizah sudah tiba di sana. Sayang, aku menelponmu berulang kali tapi tidak ada yang angkat, padahal, aku mau kasih tahu, kalau Tuan Alex hari ini berkunjung ke sekolah Raka, karena mereka mau memberikan donasi pembangunan. Iya mas, aku panik begitu sampai di sana, mereka tidak ada. Aku pikir seseorang telah menculik mereka. Aku takut jika mereka hilang, Azizah memeluk Raka dan Arkana.
Arkana tidak akan mau ikut orang lain. Selain mama dan papa yang jemput, namun, Arkana kenal sama papa Alex. Jadi Arkana mau ikut, timpal Arkana. Membuat Azizah gemes dan segera mencubit pipi anaknya. Mah, sakit, cetus Arkana. Yang memegang pipinya. Abis, kamu gemesin sih. Azizah pun kembali berdiri dan menghampiri meja kerja Satria. Jadi, Mas kemana perginya Tuan Alex? Mereka sudah ke bandara. Baru saja. Oh, sayang sekali aku enggak bertemu dengan mereka. Iya padahal aku tadi sudah ingin memberitahumu sayang. Namun ponselmu enggak ada yang angkat. Iya maaf sayang. Aku lupa membawanya. Terlihat Azizah yang menemani Satria bekerja, sembari menunggu waktu makan siang. Raka dan Arkana juga sibuk dengan mainan sendiri. Arkana lihatlah. Kalau kita punya adik pasti bakal rame, kan? Tanya Raka memperlihatkan foto keluarga dua pria dewasa dan satu anak cewek. Enggak mau. Kalau kita punya adik, kasih sayang mama papa akan terbagi. Cukup kita berdua saja. Itu saja aku sudah sering mengalah untukmu, timpal Arkana. Azizah yang mendengar itu merasa bersalah telah membuat Arkana memaksa menerima keadaan Raka yang tak sempurna itu. Kenapa kamu berkata begitu? Mama dan papa tidak akan melupakan kita. Kalau kita punya adik, bukan begitu ma? Hah, Azizah terkejut saat Raka langsung bertanya padanya. Benar, kami akan tetap menyayangi kalian, timpal Satria, yang memeluk pinggang sang istri. Enggak ya mas, cukup dua saja, bisik Azizah. Satria malah terkekeh. Terserah kamu saja. Kalau kamu nanti enggak ada yang peduli jangan datang padaku ya. Minta diperhatiin, ketus Arkana. Raka langsung cemberut. Sudah, papa sudah selesai. Ayo kita makan siang. Hori, makan siang KFC ya pak. Iya apapun itu, untuk kalian. Mereka berempat segera keluar dari ruangan kerja Satria, menuju restoran yang ada di depan perusahaan Purna. Asteris. Kediaman Adam. Tok. Siapa yang datang sore-sore abah? Tanya Salamah kepada suaminya. Paling juga Zaki pulang. Anak-anak ada di kamar mereka abah. Ya sudah, dibuka dulu. Mana tahu itu tamu penting. Salamah pun berjalan ke arah pintu, untuk membukanya. Ceklek, di saat pintu terbuka, Salamah syok melihat tiga orang yang berada di depan pintunya. Selamat sore bu. Sore pak. Ada yang bisa saya bantu? Apa benar ini rumah saudari Zura? Benar pak. Ada apa ya? Begini bu, kami mendapatkan laporan. Kalau saudari Zura melakukan tindakan kriminal, dan kami harus membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan. Siapa yang datang abah? Tanya Zaki dan Zura yang baru saja turun. Enggak tahu, sahut pria tua yang sedang membaca koran. Saudari Zura, Anda harus ikut kami ke kantor, atas tuduhan tindakan kriminal di jalan. Dan itu menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit selama 2 hari, tolong ikut kami. Tidak, aku tidak melakukan itu. Bukan aku, teriak Zura, yang menolak untuk dibawa ke kantor polisi. Pak, apa salah anak saya? Anda tidak bisa membawanya. Maaf bu, jangan menghalangi pekerjaan kami. Ayo ikut Nona Zura. Anda bisa menjelaskan itu semua di kantor. Abah, Umi, Zura tidak salah. 3 orang polisi itu pun membawa Zura pergi. Sementara Salamah menangis histeris melihat anak perempuannya harus mendekam di balik jeruji besi. Zaki, lakukan sesuatu. Bawa adikmu kembali ke sini. Titah Salamah. Umi tenang dulu ya, aku akan melihatnya segera. Zaki pun pergi meninggalkan rumahnya, dan menyusul Zura ke kantor polisi. Tiba di kantor polisi, Zura Lun diinterogasi oleh pihak kepolisian menyangkut kasus yang sedang menimpanya. Zaki tidak dibiarkan untuk masuk dan melihat Zura, jadi dia harus memilih untuk menunggunya. Setelah interogasi selesai, Zaki masih tidak dibiarkan untuk menemui Zura, karena pelapor melarang pelaku untuk bertemu dengan keluarganya, upaya untuk membuat Zura agar jera. Pak, katakan siapa yang membuat laporan ini. Keluarga Purna. Mendengar nama itu, tentu saja Zaki sudah tahu, siapa pelaku di balik ini semua. Dengan langkah besar, ia pun pergi meninggalkan kantor polisi. Asteris. Tepat jam 20.25 malam, Zaki tiba di kediaman Purna. Setelah bersusah payah mencari alamat itu, akhirnya dia pun tiba di sana. Ting, tong, Aziza sedang menata makanan di atas meja makan, lalu mendengar bel berbunyi. Rani, tolong buka, kan pintu, titah Aziza. Namun Rani tidak juga keluar. Setelah menunggu beberapa lama Rani tidak keluar, akhirnya Aziza memutuskan untuk membukanya sendiri. Aziza segera mengambil cadar di kamar, lalu baru kembali untuk membuka pintu. Ting, tong, tunggu sebentar. Aziza pun mempercepat jalannya. Ceklek, assalamualaikum, ucap orang itu yang membuat Aziza terkejut. Waalaikumsalam, jawab Aziza terbata. Bagaimana tidak seseorang yang sedang berusaha dihindarnya, malah kini datang ke rumahnya. Sayang, siapa yang datang malam-malam bertamu? Tanya Satria yang baru saja keluar dari kamarnya, dengan baju piyama. Ini mas. Oh, Ustaz Zaki. Satria mendekat, dan menghampiri sang istri. Satria merangkul tinggal Azizah. Zaki melihat itu, namun tujuan dia ke tempat itu lebih penting daripada rasa cemburunya itu. Bolehkah saya masuk? Tanya Zaki. Azizah melirik sang suami. Jika saya katakan tidak boleh, apa Anda tidak akan masuk? Azizah membulatkan matanya mendengar jawaban sang suami. Tidak ada ekspresi selain wajah Satria yang datar. Itu. Zaki pun kembali melirik ke arah Azizah. Silahkan masuk, tukas Azizah. Terima kasih. Zaki segera masuk, dan mereka menuntunnya ke ruangan tamu. Ada bingkai besar yang berada di ruang tamu, dengan foto keluarga milik Satria dan keluarga kecilnya, sungguh foto yang luar biasa. Maaf, jika kedatangan saya telah mengganggu waktu Anda, tukas Zaki, dengan sopan. Jika Anda sudah tahu akan mengganggu kami, kenapa Anda datang? Cibiran itu terdengar begitu nyaring di telinga Azizah, sehingga membuat ia melirik sang suami. Aku benar, kan sayang. Jika Ustaz Zaki merasa segan kenapa harus bertamu malam-malam ke rumah kita?
Aziza hanya mengangguk saja membenarkan ucapan Satria, karena ia tahu, saat ini Satria sedang dilanda rasa cemburu karena kedatangan Ustaz Zaki. Begini, kedatangan saya kemari, ingin membahas perihal masalah yang Anda lapor ke kantor polisi. Saya mendapat kabar, jika Anda membuat laporan pagi ini. Pungkas Zaki. Benar, aku membuat laporan, atas perlakuan yang semena-mena Zura terhadap istri saya, dan istri rekan kerja saya. Anda tahu, atas perbuatan Zura, dia hampir membahayakan nyawa orang lain. Seringkali saya melihat Zura menghina istri saya, tapi saya masih bisa toleransi akan hal itu. Namun, perbuatannya kali ini, maaf saya harus mengambil sikap yang tegas. Maafkan adik saya Tuan, dia tidak tahu. Jika Azizah istri Anda, saya tahu dia salah. Mungkin dia hilaf telah melakukan itu. Saya tidak membenarkan perbuatannya, namun, berikan keringan untuk masa tahanannya. Masa depannya masih panjang, dia harus mengikuti ujian semester kuliahnya. Jika urusan Anda sudah selesai, segera tinggalkan rumah kami, karena kami masih ada pekerjaan yang belum kami selesaikan. Ujar Satria sembari melirik ke arah Azizah dan menggoda sang istri. Kalau begitu saya permisi dulu. Maaf sudah mengganggu waktu Anda berdua. Silahkan. Maaf kami tidak bisa mengantar Anda. Zaki segera pergi meninggalkan rumah Purna dalam keadaan yang tak bisa digambarkan. Setelah kepergian Zaki, Satria pun pergi meninggalkan Azizah di ruang tamu. Melihat sikap suami yang begitu aneh, membuat Azizah harus menyusulnya ke kamar. Mas, panggil Azizah. Namun Satria tidak menoleh. Ada apa? Suamiku terlihat marah. Lanjut Azizah, yang kini duduk di sebelah Satria. Mendengar namanya saja membuatku kesal. Apalagi kedatangannya kemari. Semakin membuat aku marah. Aku betul. Bagaimana dia mengejarmu di mall, dan terus berusaha menarik perhatianmu. Lebih-lebih lagi saat dia berusaha memenangkan hatimu kembali. Ingin rasanya aku mengirim pria itu ke planet lain. Selain bumi, ketus Satria yang begitu kesal. Mas, aku tidak peduli dengan dia, dan seberapa besar dia berusaha untuk mendekat, maka aku akan melakukan usaha yang lebih besar untuk menjauh darinya, karena hanya kamu yang kucinta. Mendengar jawaban Azizah, membuat Satria lega, dan ia segera menuntun wajahnya agar lebih dekat dengan Azizah. Ceklek, Azizah dan Satria terkejut saat pintu terbuka, padahal kedua bibir mereka baru saja akan bertemu. Sayang, Azizah segera menoleh dan menghampiri sang istri. Satria menghela nafas panjangnya, saat suasana romantisnya baru saja buyar oleh si kembar. Mau makan, Ma? Oh iya, Mama sampai lupa, ayo sayang kita makan, Mas ayo makan. Mereka semua keluar dari kamar, menuju ruang makan. Di sana sudah ada Rani yang sedang menyiapkan susu malam untuk Raka dan Arkana. Tumben Raka dan Arkana tidak bersuara saat makan, biasa selalu ribut soal makanan. Dan hari ini terlihat begitu penurut membuat Satria dan Azizah curiga. Ada apa dengan anak-anaknya, tidak biasanya makan tanpa bersuara. Begitu selesai makan, Azizah langsung membantu Rani membereskan meja makan. Azizah heran saat melihat Raka dan Arkana langsung pergi menuju kamar, tanpa mengajak Satria ataupun Azizah. Mas, kamu rasa enggak sih? Mereka hari ini aneh banget. Benar, lebih banyak diamnya. Tadi di kantor juga, tidak ada yang membuat mereka ribut. Biasanya ada saja yang diributin sama mereka, baik mainan ataupun makanan. Mencurigakan enggak sih Mas, Rani? Bereskan mejanya. Setelah semua selesai kamu boleh langsung istirahat, biar anak-anak aku yang tidurin. Baik Nyonya, Rani pun segera ke dapur, untuk membersihkan dapur. Azizah dan Satria pun menyusul Raka dan Arkana ke kamar mereka. Begitu pintu kamar terbuka, Azizah dan Satria terkejut melihat mereka yang sedang tidur berpelukan. Raka, panggil Satria. Raka langsung membuka mata dan melihat ke arah Satria. Apa yang terjadi sayang? Azizah mengusap rambut Arkana. Anak ini menatap Azizah dengan sendu. Untuk pertama kalinya Azizah melihat wajah sedih sang anak. Ayo cerita sama Papa. Raka dan Arkana pun bangun dan duduk di tengah-tengah mereka. Kata Papa Alex, Arkana akan ikut Papa Alex ke Inggris. Karena Paman Albert meminta Arkana untuk ikut pelatihan militer di usia dini. Raka menatap Satria. Benar itu Ma, tanya Arkana, yang melirik Azizah. Memang benar, Papa Alex meminta salah satu di antara kalian. Kalau bukan Raka pasti Arkana. Namun, kalian tahu, siapa di antara kalian yang sehat, kan? Untuk saat ini kondisi Raka tidak memungkinkan untuk ikut pelatihan militer. Jadi terpaksa Papa harus mengirim kamu Arkana ke Inggris, pungkas Satria. Papa tahu, apa cita-citaku besar nanti. Aku ingin membuka perusahaan sendiri. Aku tidak ingin mengikuti apapun itu keinginan orang lain. Aku tidak ingin pergi Pa, Arkana menolak untuk pergi. Sementara Raka tidak bisa jauh dari Azizah dan Satria. Sayang, tidak mungkin Raka yang ikut pergi. Kondisi Raka sedang kurang sehat. Mohon mengerti sayang, bujuk Azizah. Mah, dari dulu Arkana sudah mengalah sama Raka. Kenapa harus Arkana terus sih Ma? Karena Mama percaya Arkana bisa, dan mampu. Tapi, Arkana tidak ingin jauh dari Papa dan Mama. Arkana memeluk Azizah. Begitu juga dengan Raka, yang mencoba memeluk Arkana. Bukan soal Arkana tidak mau mengalah dengan Raka. Namun Arkana tidak mau hidup terpisah dengan saudara kembarnya itu.